يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratal Mukarramin Wabil khusus sahibul bait Kakanda Bapak Haji Salban beserta Ibu Haja Rilis, mudah-mudahan beliau semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan keluasan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa balik ke tanah suci Mekah, amin ya robbal. Bu, mau ke Mekah Bu? Pak, mau ke Mekah Pak? Mau saya kasih tahu doanya, mau? Doanya tahu mau? Nih doanya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walna ngejual tanah. Ibu-ibu ada yang udah serius buat ya Allah. Amin, alhamdulillah ya Allah. Udah serius banget, pengen dicatat. Kata guru saya, kalau mau cepat ke Mekah, sholat duha jangan sampai ditinggalin. Cuman yang 12 rakaat. 12 rakaat, 1 kali salam. Habis sholat duha, baca surah Waqiah. Catat Ibu. Nah, sholat duha baca surah Waqiah, kemudian baca surah Tabarok sekali. Waqiah sekali, Tabarok sekali. Nah, habis baca Tabarok, bongkar-bongkar lemari, baca surat tanah. Sama baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah sekalian, wabil khusus ketua BKMRT, ya BKMTR lah pokoknya begitu ya. Bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semuanya. Bu, mau lama apa mau cepet Bu? Bu, mau lama apa mau cepet? Kalau Bapak mau yang lama apa yang cepet Pak? Wow, Bapak-bapak maunya yang lama. Kalau Ibu bagaimana ini Pak Ketua? Lemas apa? Ibu-ibu mau yang gede apa yang kecil? Maksudnya bingkisannya. Udah mikirnya ke sana aja. Kalau bapak-bapak mau pengen yang lama apa pengen yang sebentar? Yang lama. Minum jamunya reda. Jujur saya habis bangun tidur tadi, habis silaturahmi ke kiai-kiai, ke guru-guru saya, ditelepon sama Ustazah Lilis. Kebetulan beliau itu guru saya. Ustazah Lilis itu guru saya waktu saya TPA. Saya nih abis kuping saya dijewerin, pantat saya diemposin. Ngerti gak kamu diempos? Ya diempos begitu pucuk. Orang gua kata do apa do? Gua kata to. Kita kan bacanya dulu masih kecil masih cadel ya. Tapi berkat beliau saya bisa begini sekarang. Makanya bersyukur. Nah sekarang mah guru galak dikit ya udah dipenjara banget. Mendingan guru-guru zaman dulu kita pada disebelakin, kita pada diemposin, kita pada dijewerin, tapi banyak jadinya.
Kalau sekarang mah saya ngajar kayak di pondok saya, ya Allah, bocah saya bilang sirotol ladi, dia membaca sirontol ladi, sirontol ladi, sirontol. Maka kita pengen capok itu rasanya ya. Kalau kagak ada hukum undang-undang mah sekarang mah pakai ada hukum undang-undang. Bocah pada ngadu sama emaknya lagi pada begeblek, bocah diajarin malah pada dibelain. Sekarang mah coba lihat guru-guru dulu mah. Lah ini saya contohnya nih, abis kuping saya, pantat saya pada demposin. Nah sekarang saya bisa ngomong begini lantaran apa? Ustazah Lilis. Saya diajarin alif patah a, ba patah ba, ta patah ta, abata. Nah, ngaji dulu mah begitu ya Pak ya. Kalau sekarang mah kagak. Sekarang mah ada handphone, dengerin bocah disuruh dengerin handphone, bukan makin pada bener, makin pada susah ngatanya sih ya. Kau itu ngapa bikin peraturan begitu, belajar suruh pada online banget. Mak-maknya kan yang pada repot, emaknya dikit-dikit anak yang minta paket. Memang udah begitu alasannya buat ngerjain tugas. Tahu saya juga kagak mikir itu alasannya apa, belajar suruh online. Corona amat saya. Ya. Nah sekarang mah begitu ya. Jadi alhamdulillah lantaran beliau Ustazah Lilis saya bisa begini, saya bisa ngaji dikit-dikit mah, bisa ngomong masalah hadis, masalah tafsir, masalah nahwu sorof, bisa begini lantaran beliau. Jadi alhamdulillah saya diundang ke rumah beliau, udah alhamdulillah. Belum bicara amplopnya belum. Ya, belum bicara amplopnya ini Pak Haji Sarkan ya, belum. Baru timbang diundangnya aja kita udah seneng banget sama guru mah ya. Apalagi dikasih amplop. Kata guru saya nggak boleh kalau penceramah diundang ceramah minta amplop, dosa gede. Kata guru saya tuh, kata kiai saya. Kalau penceramah diundang ceramah ngarepin amplop, minta amplop, dosa gede. Tapi kata guru saya lebih dosa paling gede lagi undang ceramah kagak diamplopin. Enggak saja bercanda ini. Ya kalau ada keluarin aja. Nah ini acara silaturahmi. Jadi kita udah digodok sebulan penuh yang namanya bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah sebanyak-banyaknya sedekah. Sebab di bulan suci Ramadan sedekah ganjarannya paling gede di bulan suci Ramadan. Bu, lanjut. Pak, lanjut Pak. Gak apa-apa, Bapak mah sambil ngopi, sambil ngerokok, udah biasa saya mau gitu. Ngisi ceramah di mana-mana. Tuh, ajan Pak Ketua, Bu mana nih? Break dulu ya. Bu, bentar dulu ya, ajan dulu. Yang namanya bulan suci Ramadan, disuruh puasa, disuruh sedekah, disuruh zakat, disuruh yang lain-lain ibadah dilipat gandakan di bulan suci Ramadan. Hanya ada di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan hanya ada ganjaran pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kata Rasulullah, Ramadan syahri, Ramadan syahrul ummati. Ramadan adalah bulan umatku, yang mana umatku ingin beribadah di bulan suci Ramadan, baik puasanya, tarawehnya, zakatnya, sedekahnya dan yang lain-lainnya itu akan aku lipat gandakan hanya ada di bulan suci Ramadan. Udah digodok, maka di ujung Ramadan kita ada yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri artinya kita kembali kepada kesucian. Maka ini acara halal bil halal. Mudah-mudahan yang diberkasai oleh remaja tahun berapa Pak? 2000, mudah-mudahan ini konsisten, mudah-mudahan kekompakannya tetap terjaga, mudah-mudahan juga solidnya tetap terjaga, dan mudah-mudahan meskipun sudah punya buntut semuanya tetap
semuanya semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Ini adalah kegiatan yang baik dan baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ini tadi saya dengar dari Ustaz Jalilis, katanya ada santunan anak yatim. Ingat, ketika kita menyantuni anak yatim, satu kepala, perhatikan, satu kepala diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70.000 kebaikan. Satu kepala, Bu. Satu kepala diganjar 70.000 kebaikan. Maka nanti ketika kita menyantuni itu pegang kepala, usap kepalanya sambil baca bismillah sama sholawat. Minta kita di situ, di dalam hati mintanya, bukan minta sama anak yatimnya, bukan minta sama anak yang disantuninya, tapi kita usap kepalanya, kita di dalam hati Allahumma sholli ala sayyidina, dalam hati minta. Ada yang mau minta mobil, ada yang mau minta motor, apa ada yang mau minta berangkat haji, minta di situ. Minta kawin lagi gak apa-apa. Ya. Minta kawin lagi. Minta kawin lagi. Kata Pak Ketua, yang atuh baik kolor juga udah pada kendor belum pada robek. Ini mau nambah lagi aja. Tuh. Nah, maka di bulan suci Ramadan, hikmah daripada bulan suci Ramadan adalah kedisiplinan. Maka kita dituntut untuk kedisiplinan. Disiplin. Maka di bulan suci Ramadan itu roti yang halal siang hari jadi haram. Kopi hitam yang matinya halal di bulan suci Ramadan jadi haram. Kenapa? Kita dilatih untuk disiplin. Maka setelah dur maghrib baru dikatakan halal semua makanan yang membatalkan puasa, semuanya halal. Itulah kedisiplinan di dalam bulan suci Ramadan. Maka hubungan kita terhadap saudara-saudara. Nah, intinya kita mengadakan acara halal bihalal bukan hanya sekedar di bibir saja, benar tadi kata Pak Ketua, tapi di hati bagaimana kita caranya untuk memaafkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, sanak-sanak famili kita. Jangan ini mah minta maaf sama laki bininya sujud di depan bininya, Pak maafin saya Pak ya, udah banyak salah, udah kagak pernah nafkain, udah kagak pernah ngelayanin. Kata lakinya, iya gue maafin, gue juga minta maaf ya, gue udah ngelantarin lu. Iya Pak, mohon maaf Pak, itu dulu duit yang 1 juta di bawah bantal saya ambil. Kata laki, saja. Nah itu kan duit gua. Iya, terus lagi dompet itu yang tadi ada duit 50.000 saya ambil. Mohon maaf juga. Kata kata lakinya, gue juga mohon maaf, kemarin janda tetangga gue bawa kagak bilang sama lu. Gue bilang mohon maaf. Ada begitu. Nah itu lagi maaf-maafan, begitu lagi maaf-maafan. Ini ceramahnya udah di setting sama Bu Lilis. Dapat topik ya. Tenangnya. Bu Lilis cerdas nih kadang-kadang. Lah itu lagi maaf-maafan begitu aja ya Allah. Neng maafin gue juga ya Neng ya. Kemarin janda setengah. Gua bawa gua kagak tahu sama lu, kagak bilang sama lu lagi. Malah jandanya gua beliin emas. Kakak bininya iya Bang, maafin juga Bang. Kemarin BPKB saya sekolahin, bilang lagi Bang, maafin Bang. Di depan langsung sama lakinya. Lah ngapa jadi berantem lagi aja? Nah itu kan artinya masih hanya di bibir, belum terhadap, belum masuk ke dalam hati. Tapi ada kata yang begitu ya? Ada bukan? Masya Allah, tapi nggak ada yang gue janda ya? Banyak. Jangan maaf jangan Marno. Ini mah ceramahnya udah di setting emang bener. Belum di setting. Belum di setting. Kalau di setting pembayarannya tambah. Itu hadisnya kemarin diajarin malam. Masya Allah,
jangan begitu ya Bu ya. Jangan begitu Pak. Masya Allah, itu mentang-mentang kembali ke fitri kita ya Allah. Maaf-maafan kayak begitu. Maafin seluruh anggota tubuh kita, maaf. Seluruh dalam hati kita dimaafin atas kesalahan-kesalahan istri kita, atas kesalahan-kesalahan suami kita, atas kesalahan-kesalahan anak kita. Terus maafin. Sebab kenapa kata Allah, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahan ghufira lahum ma taqaddama min dzambi." Siapa saja seorang muslim yang bertemu dengan kedua orang muslim, muslim dengan muslim berpapasan, fayatasafahani, maka berjabatan tangan keduanya, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya rontok selama dia salaman dengan seorang muslim. Maka nanti ntar ada ramat-ramat ya, salam-salaman, capa ciki ya, kecapa ciki gitu. Tuh ya, rontok dosanya selama kita salaman, selama seorang muslim dengan orang muslim ketemu berpapasan salaman, itu rontok dosa-dosa kita. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka inti daripada acara ini, saya tidak mau panjang lebar karena saya lihat dari gelagat-gelagat ibu-ibu pantatnya udah pada gelagat-gelagatan, dari bapak-bapak juga saya lihat ini udah pada nunduk aja, udah pada ngantuk pada begini. Jadi saya nggak mau panjang lebar. Ini mah